Bayangkan sebuah kota di mana malam tak pernah benar-benar gelap karena cahaya ilmu, cerita dan peradaban menyala di setiap sudutnya. Bayangkan seorang perempuan yang setiap malam bercerita bukan untuk menghibur, tapi untuk menyelamatkan nyawanya sendiri. Dan bayangkan sebuah negeri yang hari ini kita kenal lewat perang, konflik dan kehancuran. Padahal dulu, negeri inilah yang mengajarkan dunia cara berpikir, menulis, dan bermimpi. Inilah kisah tentang Irak, negeri yang dijuluki dunia sebagai Negeri 1001 Malam. Tapi, apakah julukan itu hanya dongeng? Atau justru jejak kejayaan Islam yang sengaja dilupakan sejarah? Irak bukan negeri biasa. Jauh sebelum Eropa mengenal tulisan, sebelum dunia barat memahami hukum, Irak telah melahirkan peradaban pertama manusia. Disinilah mengalir Tigris dan Eufrat, dua sungai yang oleh sejarawan disebut rahim peradaban dunia. Nama wilayah ini, Mesopotamia, tanah di antara dua sungai. Disinilah bangsa Sumeria menciptakan aksara Paku. Disinilah Babilonia menulis hukum tertua di dunia. Disinilah manusia belajar bahwa hidup bukan hanya bertahan, tapi bermakna. Dan saat Islam datang, Irak tak runtuh. Ia bangkit lebih tinggi dari sebelumnya. Ketika dunia masih gelap, Baghdad bercahaya. Di bawah dinasti Abbasiyah, Baghdad bukan sekadar ibu kota. Ia adalah otak dunia. Ilmu kedokteran, matematika, astronomi, filsafat, sastra, semuanya bertemu di satu kota. Disinilah buku diterjemahkan dari Yunani, Persia, India. Disinilah ulama, ilmuwan, dan penyair hidup berdampingan. Dan dari kota inilah lahir cerita-cerita yang kelak dikenal dunia sebagai Alfu Laila wa Laila 1001 Malam. Ini bukan dongeng biasa. Raja Syahrayar, seorang penguasa kejam, setiap malam menikahi perempuan. Setiap pagi, mereka dieksekusi. Hingga datang Syahrazad. Ia tidak membawa pedang, tidak membawa pasukan. Ia hanya membawa cerita. Setiap malam ia bercerita dan selalu berhenti di bagian paling menegangkan. Raja menunda eksekusi. Malam berganti malam. Satu cerita menjadi 1001. Dan tanpa disadari, cerita telah mengalahkan kekerasan. Ilmu mengalahkan kebrutalan. Inilah ruh peradaban Islam. Hikmah lebih kuat daripada pedang. Nama ini sering muncul dalam 1001 Malam. Harun ar-Rashid, seorang khalifah, seorang pemimpin, dan simbol puncak kejayaan Abbasiyah. Istana Baghdad digambarkan megah. Jendela-jendela terbuka, lampu menyala, air mawar disemprotkan, musik dan sastra hidup. Namun ini bukan sekadar kemewahan kosong. Ini adalah gambaran peradaban yang seimbang. Iman, ilmu, seni, dan kemanusiaan. Sastra bukan pelarian. Ia adalah pendidikan moral. Dongeng bukan hiburan. Ia adalah media dakwah dan hikmah. Irak adalah negeri banyak wajah. Arab, Kurdi, Turkmen, Asyur, Armenia, bahasa berbeda, budaya berbeda, agama berbeda, namun hidup berdampingan. Ketika dunia lain saling membunuh karena perbedaan, Irak telah lebih dulu mengenal kosmopolitanisme. Tak heran jika 1001 Malam begitu kaya, petualangan, cinta, kebijaksanaan, tragedi, karena ia lahir dari kehidupan nyata. Hari ini, ketika nama Irak disebut, yang terlintas bukan ilmu, bukan sastra, bukan peradaban, tapi perang, kehancuran, air mata, seolah dunia lupa bahwa dari tanah inilah mereka belajar membaca, menulis, dan berpikir. Irak bukan negeri dongeng. Irak adalah korban amnesia sejarah manusia. 1001 Malam bukan tentang sihir, bukan tentang jin, bukan tentang istana emas. Ia tentang manusia, tentang ilmu yang menyelamatkan, tentang cerita yang menghidupkan harapan. Dan Irak bukan sekadar negeri konflik. Ia adalah negeri yang pernah mengajari dunia cara bermimpi.